Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Anadin dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian sistem informasi manajemen pendidikan beserta dengan tujuannya. Yang pertama yaitu sistem informasi manajemen. Nah, sebelum kita mengetahui sistem informasi manajemen, seharusnya kita tuh mengetahui apa itu sistem dulu. Sistem itu adalah cara. Nah, sedangkan cara atau suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang saling berkaitan. Sedangkan informasi adalah hasil dari suatu pengolahan data. Nah, terus apa sih sistem informasi manajemen pendidikan itu? Sistem informasi manajemen pendidikan adalah sistem informasi manajemen yang terdiri dari sekelompok orang, pedoman, atau perangkat pengolah data yang memantau dan mengambil kembali data dari lingkungan, yang memperoleh data dari transaksi dan operasi dalam organisasi. Selain itu, sistem informasi manajemen juga berguna untuk menyaring, mengatur, dan memilih data, serta menyajikannya sebagai informasi kepada seluruh masyarakat sekolah, baik itu guru, baik itu siswa, atau pemangku kepentingan pendidikan. Nah, sistem informasi manajemen pendidikan itu bisa termasuk saat mulai awal masuknya siswa atau mahasiswa, terus juga proses akademik, pengolah keuangan atau operasional siswa saat menjadi alumni. Untuk tujuannya sistem informasi manajemen pendidikan itu sendiri adalah yang pertama, membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat universitas. Yang kedua adalah memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan ikut memajukan dan berperan aktif. Untuk yang ketiga adalah pertanggungjawaban publik, yaitu dengan cara memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan pendidikan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk dunia pendidikan. Untuk yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan guru dan siswa tentang dunia informatika serta manfaatnya yang dapat diambil. Untuk yang nomor 5 yaitu memberikan informasi kepada halayak luas tentang ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. Atau bisa juga untuk informasi kepada masyarakat tentang pendidikan itu sendiri. Nah, untuk peran SIM atau sistem informasi manajemen pendidikan di era saat ini atau di kondisi pandemi saat ini adalah sangat membantu sekali, karena saat pandemi saat ini kan diharuskan adanya social distancing. Jadi antara orang satu dengan yang lain itu tidak boleh saling berdampingan. Nah, terus juga sekolah-sekolah di luar sana juga menerapkan adanya sekolah daring atau belajar daring, yaitu belajar dari rumah dengan cara menggunakan internet. Terus juga seperti contohnya kan biasanya kalau kuliah offline atau sekolah offline, apa-apanya kan serba manual. Seperti contohnya aja ketika peran sistem informasi di kondisi saat ini adalah sangat penting. Seperti contohnya saja itu ya, ketika KRS-an kan biasanya harus di kampus, harus menggunakan wifi kampus, harus menggunakan alat-alat dari kampus. Nah, sedangkan dalam kondisi saat ini kita bisa KRS-an dari rumah atau dengan cara daftar dari rumah juga bisa, daftar kuliah atau daftar apapun itu. Jadi sangat membantu sekali pekerjaan manusia. Nah, untuk pengalaman saya sendiri terkait dengan pengalaman pahit terkait dengan penggunaan sistem informasi manajemen di saat sekolah atau kuliah, yaitu kan sistem informasi manajemen kan dimulai dari proses operasional ketika daftar, terus juga ketika ada proses akademik, terus pengelolaan keuangan. Nah, kalau di kampus kan
pengelolaan akademiknya kan itu ya. Seperti KRS-an itu loh. Nah, itu kan harus harus berada di kampus dengan menggunakan wifi kampus. Yaitu pengalamannya itu yaitu desak-desakan, terus juga terkadang itu sampai apa ya, kegiatan tersebut itu sangat tidak efektif dan efisien, sebab akan membuang-buang waktu, juga akan terjadinya kerusakan seperti hanya ketika desak-desakan kan bisa pintu menjadi rusak atau apa itu nggak tahu ya. Terus saat sekolah dulu itu kalau daftar kan menggunakan internet. Nah itu kendalanya tuh biasanya tuh bulet. Kan kita nggak tahu ya, belum pernah daftar online. Terus bulet, terus juga nggak ada yang mengarahkan. Terus juga wifi-nya tuh lemot. Nah, untuk selanjutnya kan apa langkah awal untuk membenahi sistem informasi manajemen yang kurang berjalan dengan baik. Langkahnya yaitu memperbaiki sistem dengan cara mengevaluasi apa saja sistem-sistem yang tidak berjalan dengan baik. Terus juga kedepannya membangun sistem yang kurang baik tersebut dengan cara memilih tenaga staf yang profesional dalam bidangnya, atau memperbaiki sistem yang rusak, atau dengan cara menambah lagi sistem yang dibutuhkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.